Pimpinan DPR meminta agar tidak ada perbedaan perlakuan dalam penanganan kasus korupsi dan dugaan TPPU yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha yang juga menegaskan jika DPR menghormati proses penyidikan dan pemeriksaan yang berlangsung. Namun ia meminta ada kesetaraan dalam penanganan. DPR juga mengingatkan agar kasus ini ditangani secara transparan. Saat ini penyidikan kasus yang menyeret ex-Jampitsus sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Satu tersangka pihak swasta, Don Rito, dalam kasus ini sudah ditahan. Namun, Febri belum ditahan walaupun telah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, yang mau ditanya, alhamdulillah baru saja menyelesaikan rapat paripurna penutupan masa sidang. Kasus hukum ya, kita tentu proses penyidikan kan pemeriksaan masih terus berlangsung. Dan tentu kita akan menunggu, menghormati proses jalannya hukum yang sedang berlanjut. Tapi kita berharap bahwa ada ekualitas ya, ada kesetaraan dalam soal penanganan. Jadi ajas kesetaraan itu tetap menjadi hal penting dan tidak membedakan satu sama lain. Orang yang kebanggaannya presiden tiba-tiba dikriminalisasi bahkan tanpa pamit sama presiden. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden kan. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipikor Polri membantah tudingan jika penanganan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah merupakan bentuk kriminalisasi. Meski begitu, pihak Polri enggan menjelaskan duduk perkara Febri Adriansyah dalam kasus pengadaan batubara PLN yang diketahui kasus tersebut awalnya ditangani Kortas Tipikor. Pengacara dari FA ini itu kan menuding bahwa ini terlalu dikriminalisasi, mungkin ada penjelasan? Oh tidak, makanya penyidikan lanjutan, materinya seperti apa silakan ditanyakan kepada pihak kejaksaan. Makanya ini kan materi penyidikannya silakan ditanyakan kepada pihak kejaksaan. Pak, kalau yang pasti seluruhnya sudah kita serahkan penyidikan. Pak, kalau peran FA sendiri di kasus Asabri gimana? Pak, kan tersangkanya di Polri. Sini. Ditanyakan ke penyidik ya. Sebelumnya, Hotman Paris menyebut kliennya menjadi korban kriminalisasi. Padahal menurutnya, ex-Jampitsus Febri merupakan sosok yang menjadi kebanggaan Presiden Prabowo karena memiliki rekam jejak yang baik selama bertugas, termasuk saat bergabung dalam Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Hotman juga mempertanyakan apakah penyidik Polri telah meminta izin kepada Presiden Prabowo sebelum memproses hukum Febri. Saya melihat benar-benar saya merasa miris. Karena apa? Jampitsus itu adalah yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo karena dengan dia mendapatkan, negara mendapatkan sebagai Satgas PKH 300 triliun. Bayangin orang yang kebanggaannya presiden tiba-tiba dikriminalisasi bahkan tanpa pamit sama presiden. Istana pun menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut pemeriksaan terhadap kliennya ex-Jampitsus Febri harus seizin presiden. Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan, seluruh proses penegakan hukum harus mengikuti mekanisme yang berlaku. Ia pun meminta agar kasus mantan Jampitsus Febri tidak dikaitkan dengan presiden. Ya, itu kan kita kembalikan ke proses hukum ya. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden kan. Ya, sepenuhnya kita kembalikan ke mekanisme hukum yang berlaku kan. Saya rasa nggak ada juga. Hanya pada saat masih proses pemeriksaan harus seizin presiden itu kan. Melihat belum juga ditahannya ex-Jampitsus Febri oleh penyidik Kejagung, termasuk terus dikait-kaitkannya sosok Febri sebagai orang kepercayaan Presiden Prabowo, pakar hukum tata negara menilai hal ini sebagai akibat dari sikap pemerintah yang tidak tegas dalam memberantas kasus korupsi. Menurut pakar, Presiden seharusnya mengambil ketegasan sikap di tengah kisruh perkara dugaan korupsi ex-Jampitsus.
situasi-situasi semacam ini memberikan pesan bahwa memang situasi pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah rejim Prabowo sekarang memang terlalu keropos. Ada semacam ketidaktegasan presiden sebagai panglima perang di dalam urusan ini, itu satu. Yang kedua, ketidaktegasan ini kan berimplikasi ya terhadap penanganan perkara-perkara yang lain. Jadi impact-nya begitu sangat besar kalau presiden tidak menunjukkan sikap tegas dan komitmen terhadap perkara ini. Hingga kini, Kejaksaan Agung baru menahan Don Rito dalam 3 perkara korupsi yang melibatkan ex-Jampitsus. Sementara, ex-Jampitsus Febri, meski sudah diperiksa pada Jumat lalu, hingga kini belum ditahan. Tim Liputan, Kompas TV. Jika Istana meminta agar proses hukum dugaan korupsi ex-Jampitsus Febri Adriansyah dilakukan sesuai mekanisme hukum, lalu mengapa hingga kini penyidik Kejagung tak juga menahan mantan Jampitsus Febri? Kita bahas bersama mantan Kabar Eskrim Polri Susno Duaji dan juru bicara Gerindra Sugiat Santoso. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mbak. Ya. Mbak. Oke, Bang Sugiat, sekarang kan desakan agar ex-Jampitsus ditahan ini makin besar, bahkan juga mulai mengarah ketegasan ke Pak Presiden Pak Prabowo. Kalau dari Gerindra melihat perlu nggak sampai Pak Prabowo ini turun tangan aja, biar kasusnya clear, nggak ada asumsi, dan juga bisa berjalan sesuai koridor? Ya, kalau terkait dengan proses penahanan ex-Jampitsus dalam kasus ini kan ini menjadi kewenangan penyidik. Ya, kita tunggu saja bagaimana proses penyidikan, kita serahkan kepada Kejaksaan Agung untuk memproses cepat-cepatnya, dan publik pasti akan mengawasi bahwa proses ini akan transparan, akuntabel, dan tidak pandang bulu. Saya yakin dan percaya secepatnya Kejaksaan Agung sebagai lembaga yang sekarang diserahkan untuk melakukan proses penyidikan akan melakukan itu. Tapi kalau kita desak-desak misalnya seorang presiden untuk melakukan intervensi, salah juga. Kan kemarin publik juga protes misalnya ketika Hotman Paris Hutapea membawa nama presiden. Karena memang tidak ada dalam regulasi kita seorang presiden bisa melakukan intervensi proses mekanisme hukum. Saya pikir itu. Tapi kalau itu dituduhkan bahwa presiden tidak tegas, saya pikir itu salah besar. Kalau kita lihat misalnya peta besarnya dalam proses penegakan hukum selama pemerintahan Pak Prabowo atau katakanlah pemberantasan korupsi. 1 tahun 8 bulan pemerintahan Pak Prabowo, saya pikir ya banyak sekali kasus-kasus yang sudah dieksekusi oleh pemerintahan Pak Prabowo. Mbak Sugiat, misalnya kasus mafia tambang, kasus mafia tanah, kasus mafia BBM, belum lagi kemarin BGN, itu kan menunjukkan bahwa pada pemerintahan Pak Prabowo sudah melakukan sikap yang tegas, dan ini kan prosesnya baru diserahkan ke Kejaksaan Agung, dan publik pasti akan mengawasi, DPR akan mengawasi, publik akan mengawasi, dan ini akan juga menjadi atensi presiden bagaimana Kejaksaan Agung bisa lolos ujian dari persoalan ini dengan katakanlah melakukan penegakan hukum setegak-tegaknya dan dalam konteks pemberantasan korupsi. Tapi Bang Sugiat, kalau pimpinan DPR kan juga udah minta agar tidak ada perlakuan yang berbeda. Kalau dari Gerindra melihatnya apa yang dilakukan Kejagung dengan belum menahan, ini adalah langkah yang tepat, strategi yang tepat? Ya makanya kan sekali lagi kita tunggu saja secara sabar bagaimana Kejaksaan Agung memproses ini. Kalau kita misalnya sekali lagi kan tidak ada satu individu atau satu institusi pun bisa melakukan intervensi terhadap mekanisme hukum yang sedang berjalan. Bahkan itu even seorang presiden kan. Kalau kita berpikir seperti itu, maka sekali lagi ini kita serahkan kuncinya kepada Kejaksaan Agung. Walaupun mungkin sebagai civil society kita di DPR juga katakanlah menyampaikan semacam masukan bahwa jangan ada pandang bulu, dan ini akan menjadi ujian. Apalagi kita juga sudah mendapat informasi bahwa ketika kasus ini katakanlah mandek di Kejaksaan Agung, KPK juga sudah siap melakukan supervisi. Jadi tidak ada perlu kekhawatiran terhadap proses itu. Oke, saya ke Pak Susno. Pak Susno, ini kan 3 kasus korupsi. Kita ingat alat buktinya juga besar sekali sampai ratusan miliar rupiah. Tapi konstruksi perkaranya masih belum clear. Bahkan sampai perannya Febri Adriansyah ini apa? Nah, tapi dengan belum ditahannya oleh Kejagung sampai sekarang, apakah artinya atau bisa diartikan bahwa jangan-jangan alat bukti yang diserahkan dari penyidik Polri belum kuat? Kalau terkait alat bukti ya, sudah sangat-sangat kuat ya. Karena penyidik Kortas Tipikor itu dia sangat pintar di dalam strategi melakukan penyidikan perkara ini. Penyelidikan perkara ini sudah diawali 2 tahunan yang lalu. Karena laporan perkaranya masuk kepada KPK, masuk kepada Kejaksaan Agung, dan masuk kepada Polri, termasuk kepada Komisi 3 DPR. Siapa yang lapor? Yaitu dari masyarakat civil society. Tegas sekali. Ini beberapa kasus pokoknya apa?
kasus pokoknya adalah korupsi di dalam tata niaga batubara untuk PLN, korupsi asuransi, korupsi di Krakatau Steel, itu kasus pokoknya. Kemudian di dalam korupsi, menangani kasus korupsi tersebut, FA, Ex Jampitsus, ini melakukan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan wewenang, berupa suap dan sebagainya. Dan barang buktinya sudah ditemukan. Oke, Pak Susno, sorry saya potong dulu. Pak Susno, tapi kan dari DPR, pemerintah juga sepakat kalau ini harus dilakukan secara transparan dan juga profesional. Tapi ketika masih belum dilakukan penahanan, apa Anda melihat di belakang itu ada apa? Saya melihat ya ada dua sudut pandang saya. Satu, ini strategi daripada penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan. Ya. Mudah-mudahan ini positive thinking ini benar. Karena jaksa ingin mengungkap semua orang yang terlibat. Karena apa? Tersangka baru 2. Kalau memang ini dilakukan sesuai dengan komitmen Jaksa Agung, akan ditangani secara profesional. Berarti dia sesuai hukum yang berlaku, transparan, objektif, kemudian akuntabel. Nah, kalau mau dilakukan seperti itu, perkara ini tersangkanya tidak 2. Mengapa? Dalam perkara pokok korupsi, pasti ada tersangka yang dieliminir, yaitu yang disisihkan. Harus diungkap lagi. Kalau ini terkaitkan dengan perkara suap, korupsi suap kepada Eva, berarti ada yang menyuap. Nah, kalau 3 perkara minimal 3. Kemudian terkait dengan suap tadi, pasti ada perantara. Kemudian terkait dengan pencucian uang, juga ada pelaku dan ada perantara. Maka dengan 3 kasus pokok saja ditambah dengan pencucian uang, ini bisa minimal tersangkanya berkembang menjadi 10-an. Mari kita lihat, kalau memang kejaksaan ini yang kita yakini dia tidak akan mengorbankan nama baik kejaksaan yang reputasinya sudah sangat baik di Republik ini demi melindungi FA. Nah, tolak ukurnya yaitu, tetapi manakala tolak ukur itu tidak dilakukan oleh kejaksaan, maka masyarakat akan kecewa dan benar adanya apa yang diduga orang bahwa ini jeruk makan jeruk. Oke, kalau Bang Sugiat melihatnya sampai belum ditahan-tahan nih sampai sekarang, padahal tersangka swastanya udah ditahan, Anda melihat ada jangan-jangan ada kekuatan politik di belakangnya? Ya, saya tidak melihat itu. Ini pasti hanya sekedar kebutuhan penyidik saja. Saya sepakat tadi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Susno Juwadi bahwa kepentingan publik, kepentingan rakyat, bahkan mungkin juga kepentingan Pak Prabowo sebagai presiden, bagaimana kasus ini dibongkar seterang-terangnya dari 3 kasus tadi, kan? Dan ini sedang diserahkan kepada pihak Kejaksaan Agung. Ya, kita kembalikan kepada penyidik Kejaksaan Agung untuk membongkar kasus ini. Apakah tersangkanya hanya 2 ini, atau ada yang lain, atau bahkan mungkin melibatkan banyak pihak. Saya pikir terkait dengan penahanan atau tidak penahanan itu kan menjadi kewenangan dari penyidik. Tapi saya yakin dan percaya Kejaksaan Agung tidak akan mungkin bermain-main dalam kasus ini. Apalagi publik sangat mengatensi kasus ini. Dan Pak Prabowo juga sudah sangat mengatensi kasus ini. Ini peluang, kesempatan, momentum strategis bagi Kejaksaan untuk menunjukkan kepada publik bahwa mereka layak menjadi institusi penegak hukum yang dipercaya untuk pemberantasan korupsi. Berarti Anda tidak melihat ada perlakuan istimewa, Bang? Apalagi kan ya kita lihatlah, apalagi Jampitsusnya baru ganti dan Kejaksaan Agung juga sudah membentuk tim khusus untuk menangani ini. Kita beri kesempatan kepada mereka, tapi jangan juga terlalu lama. Bagaimana kasus ini bisa dibongkar secepat-cepatnya. Mas Sugiat, tapi berarti kalau Gerindra tidak melihat ada perlakuan khusus untuk Febri Ardiansyah? Saya pikir begini, dari banyak kasus pemberantasan korupsi yang terjadi di Indonesia di pemerintahan Pak Prabowo, saya yakin dan percaya tidak akan ada satu peluang kecil apapun untuk memberikan perlakuan khusus kepada siapapun yang terlibat dalam kasus korupsi. Jangankan seorang Febri Ardiansyah, seorang Dadan saja yang sudah sangat dekat dengan Pak Prabowo itu diusut tuntas. Begitu juga dengan katakanlah jaringan mafia tambang, jaringan mafia BBM yang mungkin pada periode sebelumnya tidak pernah tersentuh. Saya pikir jangan kita meragukan ketegasan atau komitmen seorang presiden dilihat dari kasus ini sedang dalam proses. Sementara ada kasus-kasus yang jauh lebih besar, itu sudah ditunjukkan oleh pemerintahan Pak Prabowo bahwa pemerintahan ini tegas terhadap pemberantasan korupsi. Oke, Pak Susno, kalau menurut Anda sebenarnya ini 3 kasus dugaan korupsi dan TPPU ini adalah kasus yang memang rumit dan butuh waktu lama atau sebenarnya bisa diselesaikan dengan lebih cepat sih?
Oh tidak rumit. Karena apa? Karena perkaranya sudah disidangkan, sudah diputus ya, dan berkasnya ada di kejaksaan. Kita yakin dan percaya bahwa kejaksaan ini sangat profesional di bidang penyidikan, apalagi mereka mantan-mantan alumni KPK. Kita berharap dalam waktu dekat, bagaimana Pak Sugiat katakan tadi, kejaksaan jangan mengecewakan presiden gitu, dan jangan mengecewakan masyarakat. Segera saja gitu. Yang terlibat korupsi di dalam tata niaga perdagangan batubara kepada PLN yang belum ditahan siapa, yang belum diperiksa, yang belum diajukan ke pengadilan siapa, itu ada kok. Yang terlibat ke asuransi siapa yang belum diajukan, yang terlibat dengan ke perkara usil siapa. Dan saya yakin karena hubungan yang sangat baik antara Polri dengan Kejaksaan, dengan Kortas Tipikor, berkasnya sudah diserahkan, konstruksi kasusnya sudah diserahkan, dan saya yakin hubungan antara penyidik Polri dengan penyidik Kejaksaan sangat bagus, itu sudah masuk semua di Kejaksaan. Dan mereka sudah saling telepon, sudah saling kontak-kontak, tinggal nunggu timing yang tepat, waktunya yang tepat, itu akan kena semua loh. Pokoknya kalau tidak terkena, ini sangat mengecewakan Pak Presiden yang sudah luar biasa komitmennya dalam penanganan perkara korupsi dan sangat mengecewakan warga kejaksaan gitu. Kenapa? Reputasi kejaksaan ini sudah sangat bagus gitu. Oke, Pak Susno, tadi kan Anda bilang sebenarnya ini bisa dilakukan secara lebih cepat. Tapi kalau menurut Anda sampai belum ditahan sampai sekarang, apakah ada sosok yang akan dirugikan kalau misalnya seorang Febri Ardiansyah ditahan oleh Kejagung sekarang? Oh tidak. Sama sekali tidak, justru bagaimana Pak Sugiat katakan tadi akan meningkatkan reputasi kejaksaan. Malah bahkan kalau tidak ditahan atau lambat dalam penahanannya, yang akan rugi kejaksaan. Pasti orang-orang di kejaksaan itu ngomel gitu, kok rusak nama kita, percuma kita berkeringat sekian tahun. Dan Pak FA ini tidak bisa lagi menghindar untuk kasus-kasus yang dituduhkan pada dia. Baik kasus korupsi, kasus tindak pidana pencucian uang, dan ini mungkin ya bisa saja lebih dari 3 kasus ini kalau diungkap gitu. Sekarang mulai bermunculan gitu di publik. Oh ada kasus ini, oh ada kasus ini. Nah saya yakin apakah kejaksaan ini di dalam menghimpun, mengembangkan bahwa tidak hanya 3 kasus ini, tetapi ada kasus-kasus lain. Ya kita positive thinking dulu lah. Oke, Bang Sugiat sebagai wakil rakyat dan juga perwakilan dari Partai Gerindra, bagaimana Anda melihat adanya aksi unjuk rasa menuntut agar Febri Ardiansyah ini ditahan, tidak hanya di Kejagung tapi juga di daerah? Ya, kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa terkait dengan kasus ini. Itu menunjukkan bahwa nalar kritisme mereka masih ada dan itu diperlukan dalam proses demokrasi. Tapi yang paling penting adalah kita harus optimis bahwa seperti yang dikatakan oleh Pak Susno tadi, saya yakin dan percaya pihak institusi kejaksaan tidak akan mau berjudi terlalu besar, katakanlah seperti yang selalu dituduhkan jeruk makan jeruk untuk katakanlah melindungi salah satu oknum kejaksaan. Saya pikir tidak akan sampai seperti itu. Apalagi selain ini menjadi atensi kawan-kawan gerakan mahasiswa, kawan-kawan media juga menjadi atensi presiden. Dan sekali lagi ini perlu dijelaskan bahwa ya kasus ini saya pikir tidak kalah besar dengan kasus-kasus yang sebelumnya. Dan berkali-kali Pak Prabowo menegaskan bukan hanya dalam konteks dalam konteks kasus ini, tapi dalam konteks kasus yang sangat besar sejak beliau dilantik bahwa jangan ada yang coba-coba lagi bermain-main melakukan korupsi di masa pemerintahan beliau, dan itu kan sudah dibuktikan. Saya pikir ini akan menjadi momentum atau pelajaran sejarah bagi kita semua. Seorang Febri Ardiansyah, seorang Jampitsus itu ketika korupsi bisa diusut untuk tuntas. Seorang kepala BGN diusut tuntas. Seorang Riza Khalid diusut tuntas. Dan banyak lagi oligarki tambang, oligarki mafia ekspor impor, mafia tanah itu diusut tuntas. Saya pikir itu sekali lagi bukti kesekian kali bahwa di pemerintahan Pak Prabowo selalu diwanti-wanti oleh Pak Prabowo, jangan korupsi, jangan korupsi, jangan korupsi. Saya pikir itu pesan yang selalu disampaikan Pak Prabowo. Oke, baik Bang Sugiat dan Pak Susno, terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami. Sehat selalu.